ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأمكية الشهابة والقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك إنه للحديث الأمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يليق رسول الله ذا مكبر إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن ابتلاء النبي بذلة نجمت إلى الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله تعالى الفاتحة. Dan Allah tidak bin sallallahu alaihi wasallam ومن علمنا وأجازنا وبنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ليفقهنا في الدين ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا ويسرنا
في أمور الدينية والدنيوية والأخروية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ويبارك لنا في أعمالنا وعلومنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا وحركاتنا وسكناتنا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم وطريقتهم وخطواتهم وعلى كل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Dan Fatihah yang terakhir untuk keluarga kita, sanak famili kita yang lagi kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya semua, Allah berikan kesembuhan hingga dapat kembali belajar di musola Jannatul Rahmah ini. Dan kepada orang-orang yang berjasa di masjid ini, Allah berikan Allah ini segala dosa mereka, Allah terima segala amal baik mereka, Allah jadikan gurunya Allah menjadi jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ij'al sariratana khairan min 'alaniyatina wa ij'al 'alaniyatana salihah. Wa inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa hab ya wali. Wa ila ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadatu wa istifada wa hasa 'ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجل وقرب مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Para hadirin, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pengurus mushola Jamiatul Rahmah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah taufik inayah sehingga kita dapat berkumpul di mushola Jamiatul Rahmah. Semoga segala ibadah kita, segala aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati 'ulumi wa bikum fid dharain amin. Suratul Fil Makkiyatun wa ayatuha khamsun. Pada malam hari ini kita membahas tentang tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu pembahasan surah ke-105 yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini adalah Al-Fil itu berarti gajah. Makkiyatun wa ayatuha khamsun. Surah Al-Fil ini tergolong makkiyah, tergolong termasuk surat-surat yang dikategorikan makkiyah. Jadi ayat atau surat yang tergolong makkiyah, yaitu ayat surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yaitu masih di Mekah. Ada yang mengatakan juga ayat ini masih turun di kota Mekah, ya. Jadi turun kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan biasanya kategori surat atau ayat yang tergolong makkiyah itu biasanya pendek-pendek, berkaitan dengan akidah, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ayatuha, dan adapun ayat-ayat daripada surah Al-Fil, yaitu khamsun, terdapat 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, yaitu apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi ada alam, ya. Alam ini istifham muta'jibin ay a'jib. Alam ini merupakan kata istifham. Istifham itu dalam bahasa Arab berarti kata tanya, ya. Alam tahu, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak meneliti, ya, tidak cross check, ya. Istifham muta'jibin, yaitu kata alam ini merupakan kata istifham atau tanya yang mengandung arti takjub, kagum atau heran, ya. Ai a'jib, yaitu takjublah kamu, kagumlah kamu atau heranlah kamu. Jadi kata alam taro ini, ya, kata alam ini kata tanya yang menunjukkan untuk memberikan kita takjub, heran, ya, kagum, ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu yaitu Allah telah bertindak, telah melakukan terhadap tentara-tentara gajah, ya. Fil itu gajah. Jadi bagaimana Allah telah melakukan bertindak terhadap tentara-tentara gajah. Ini kan namanya surah Al-Fil. Jadi berkaitan ceritanya tentang gajah. Kalau Al-Baqarah berkaitan dengan sapi. Ada orang tanya tentang sapi, sapinya begini, begitu. Yang nanyanya bikin ribet. Karena nanyanya ribet, jadi dikasih sapinya ribet. Coba kalau ditanya sapi, beli sapi, udah beli sapi aja. Gak usah pakai tanya yang begini, begitu, yang ekornya begini. Itu ya, yang itu jadi mempersulit. Makanya ada ungkapan mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya tidak lebih tahu daripada orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Misalnya saya ditanya, bisa jadi orang yang nanya itu ngetes. Bisa jadi orang yang nanya itu menjatuhkan. Bisa jadi orang yang bertanya itu ya macam-macam niatnya, ya kan? Tapi kalau orang yang ditanya itu bukan berarti dia selamanya harus tahu. Kalau memang nggak tahu ya udah jawab nggak tahu, ya. Bahkan dalam satu kalamnya para ulama, ya, setengah tidak tahunya kamu, ya, tidak tahunya kamu, tidak menjawabnya kamu, itu adalah setengah daripada ilmu, ya. Jadi kalau kita menjawab nggak tahu, la a'lamu nisful ilm, nggak tahu itu bagian daripada setengahnya ilmu. Daripada kita menjawab sesat dan menyesatkan orang lain, lebih baik kita bilang nggak tahu. Apalagi itu bukan bahasanya sekarang, itu bukan jurusan kita, bukan keilmuan kita. Sekarang kan orang banyak tanya begitu, menjawab aja. Saya Haji Agus ditanya tentang agama, orang dia tahu tentang PLN listrik, dia bisa jawab, cuma jawaban dia bisa sesat dan menyesatkan orang lain, karena yang dia tahu tentang kelistrikan. Begitu juga saya ditanya tentang listrik, yang ada cenderung mati. Karena saya nggak tahu, nggak punya ilmunya. Lebih baik sesuatu yang kita nggak ketahui, lebih baik kita jawab nggak tahu. Dan itu lebih aman. Dan bukan berarti ketika orang jawab ditanya nggak tahu, itu bukan berarti bodoh. Berarti yang tanya yang salah. Kalau dia orang ilmu, berarti ketika orang yang ditanya ya sesuatu dia nggak jawab, dia katakan bodoh, berarti yang tanya lebih bodoh. Harusnya dia tahu. Ketika ada orang yang ditanya dia nggak tahu juga, ya udah, nggak perlu ngatain yang ditanya. Ya usah apaan gitu. Misalnya dia aku apaan gitu, katanya lama di PLN, ternyata ilmunya masih segitu. Misalnya, iya kan? Kan nggak semuanya dia harus tahu juga tentang kelistrikan.
Begitu juga saya, ketika ditanya agama nggak semuanya saya tahu. Jadi wajar-wajar aja. Makanya al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia tempat salah, tempat lupa, ya wajar. Ya kan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah? Ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu sama enggak berilmu? Orang yang tahu dan yang enggak tahu pasti beda. Orang yang tahu aja pasti salah, apalagi orang yang enggak tahu. Jadi ketika nanya itu perlu etika juga. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan orang bodoh, misalnya. Pertanyaan orang bodoh ini apakah harus kita jawab? Belum tentu juga, tergantung yang ditanya. Kalau yang ditanya orangnya tahu, orangnya paham, dia harus menurunkan kelasnya atau menaikkan kelasnya. Ketika yang nanya anak kecil bagaimana jawabannya, yang di bawah dia umurnya, statusnya lebih rendah daripada dia, keilmuannya, itu jawabnya bagaimana? Begitu juga ketika ditanya orang-orang yang berilmu yang setara dengan dia, bahkan lebih tinggi dari dia, ya harus dong pakai dalil begini. Guru pintar yang begitu, memilah dan memilih jawaban. Makanya ada ungkapan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban atas pertanyaan orang bodoh. Yang nanya orang gila kita jawab, yang jawab bagian gila. Benar enggak? Kita ngobrol sama orang gila. Orang gila, yang namanya orang gila nggak sadar apalnya kan. Kita jawabin, yang jawab bagian gila. Benar apa benar? Iya kan? Harus begitu. Makanya kudu hati-hati. Ya, kalau kita yang bertanya anak kecil, respon kita bagaimana? Yang keilmuannya lebih rendah dari kita, apalagi yang keilmuannya lebih tinggi dari kita. Ya, harus ada standar. Ya Rasulullah itu begitu. Ketika ada yang nanya anak kecil, ya alhamdulillah jawabnya menyenangkan anak kecil. Ya kira-kira masuk akal ya anak kecil lah. Mantesin, bahasanya begitu. Menurunkan derajat meskipun Rasulullah sudah mulia di sisi Allah, ketika yang nanya anak kecil tetap begitu. Dan itu dipraktekkan oleh para ulama, baik itu di channel-channelnya Habib Umar, Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Ahmad Thayyib yang belum lama dari Indonesia juga, Mufti Al-Azhar Mesir. Jadi ketika pertanyaan itu datang dari anak kecil, dari orang gila, dari orang yang nggak paham, bagaimana kita menjawab? Atau yang selevel atau yang lebih tinggi? Ya, ini baru bahas kalimat tanyaan dulu, bagaimana cerita tampilnya? Ya, tuh makanya harus kita bisa menempatkan diri ketika ada hal-hal seperti itu. Tadi tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban atas pertanyaan orang bodoh, orang yang nggak paham, dari dikasih tahu masih begitu aja mendablek, bahasanya begitu. Udah dikasih pemotongan begini, harusnya begini, tapi tetap apa ya namanya? Tetap mempertahankan pertanyaannya dia. Ya kita tinggalin. Bahasanya kita berdebat sama orang bodoh, yang ada kita kalah. Mendingan kita kalah kalau debat sama orang bodoh, orang nggak paham. Memang akalnya udah kurang, dikasih paham dia nggak paham juga. Yang ada kita kesel, kita pengen pukul dia. Justru kita yang paham kita menghindar, begitu maksudnya. Jangan kita samain seperti mereka. Udah tahu kita yang sehat kalau begitu. Yang ada kita bukan makin sehat, bukan makin waras, malah makin gila juga seperti dia. Ya kan? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Allah telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ini tentara bergajah ini ada yang mengatakan gajahnya itu satu, kemudian Ad-Dhahab mengatakan gajahnya itu 8, ada yang mengatakan 12, ya. Selain pimpinannya, selain dedengkotnya, selain ketuanya, ya. Tuh. Wa mahmudun wa ashabu Abrohat malikul yamani wa jeshu.
gajah ini namanya Mahmud, ya. Gajah namanya Mahmud, dan pemilik gajah itu namanya Abraham. Dan Abraha ini siapa? Abraha ini adalah Raja Yaman. Wajah suhu dan tentara-tentaranya, ya, tentaranya Abraham. Jadi gajah ini namanya Mahmud, pemiliknya namanya Abraham, rajanya Abraha ini Raja Yaman dan tentara Yaman. Ini baru bahas filnya, ya. Bana bi Son'a kanisatan yasrifa ilaiha al-hajj Makkah. Bahwasanya dia ini, ya, Abraha ini telah membangun di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Jadi Abraha ini pada waktu itu membangun di kota Son'a, yaitu gereja. Kenapa dibangun gereja? Supaya orang-orang yang haji itu berpaling, yang tadinya ingin pergi haji ke Mekah jadi pergi ke gereja. Tuh, yang dibangun oleh Abraham, bikin saingan, bahasanya begitu, ya. Jadi bikin saingan, dia bikin gereja tuh Abraham, ya, supaya umat Islam nggak pergi hajinya ke Mekah, jadi perginya ke gereja. Fa'ada sarajulun min kinanata fiha walatahu qabla dhahabil ajirati ihtiqaran biha. Lalu ada seseorang dari kabilah Kinanah, ada seorang laki-laki, ya, dari kabilah Kinanah bercerita, ya. Kemudian fa'ada saya maksud dengan bercerita, dia berhadas buang air, ya, buang air besar. Jadi ada seseorang dari kabilah Kinanah, itu dia buang air di gereja tersebut, wala taqaw belakang, dan dia peperin. Apa dipeperin itu bahasanya apa? Ya, pokoknya dikotorin lah, dikotorin, ya. Qablataha mihrabnya, mihrab gereja, ya. Jadi ada orang dari Bani Kinanah yang buang air, lalu buang airnya itu dipeperin di mihrabnya. Bil azrati, dengan kotoran-kotoran. Ihtiqaran biha, sebagai bentuk penghinaan terhadap gereja yang dibuat oleh Abraham. Tuh, ya. Jadi Abraham itu niat buat gereja untuk mengalihkan orang-orang yang haji ke Mekah menjadi ke gereja. Fahalafa Abrahatu liyahdimanna al-Ka'bata. Fahalafa, maka bersumpah. Siapa yang bersumpah? Abraham, ya, Raja Yaman ketika itu, ya. Jadi Abraham ini, Raja Yaman ini bersumpah layahdimanna al-Ka'bata. Dia ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Jadi Abraham ini berusaha, bersumpah untuk dirinya sendiri untuk menghancurkan Ka'bah. Faja'a Makkah bijaisihi ala afyalin muqaddimuha Mahmud. Lalu Abraham ini beserta tentara-tentaranya datang ke Mekah menggunakan gajah-gajah. Afyal itu jamak daripada fil, ya. Jadi dengan beberapa gajah Abraham itu datang beserta tentaranya ke kota Mekah. Muqaddimuha Mahmud. Ya, gajah yang terdepan, yang paling depan, pimpinannya namanya Mahmud. Namanya tak tahu Mahmud. Gajah Itu namanya gajahnya namanya Mahmud. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bati arsalallahu alaihi ma qasahu fi qawli. Ketika mereka bergerak, baik itu Abraham beserta tentaranya ke kota Mekah, tawajjahu lihadmil Ka'bati, mereka berusaha menghadap ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Arsalallahu alaihi, Allah mengirimkan alaihim atas Abraham beserta tentara-tentaranya maqasahu fi qawli, atas apa yang Allah kisahkan dalam firman-Nya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, tidaklah dia menjadikan, ya, tidaklah dia menjadikan aija'ala kaidahu, telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka itu fi hadmil Ka'bati, dalam menghancurkan Ka'bah, ya, fi tadlil, ya, artinya kerugian atau kebinasaan, wasarin wa halakin,
ya kerugian dan kebinasaan. Jadi tidaklah dia menjadikan tipu daya mereka itu ya sebagai sia-sia. Jadi ketika Raja Abraha beserta tentara-tentaranya ingin menghancurkan menghancurkan Ka'bah, nah itu dia menjadikan ya tipu daya mereka itu sia-sia. Yang usahanya, keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah, bahwa itu semua adalah sia-sia karena Allah yang langsung turun tangan, ya Allah yang ikut serta untuk mengamankan kota Mekah itu Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, Allah langsung mengirimkan kepada Raja Abraha dan tentara-tentaranya ya tayran ababil, burung-burung ababil ya. Burung-burung ababil. Kemudian jama'atin. Nah, ababil ini maksudnya berjamaah, berbondong-bondong bersama-sama ya. Jadi ketika Raja Abraha beserta tentaranya ingin menghancurkan kota Ka'bah, Allah mengirimkan langsung, Allah turun tangan langsung mengirimkan kepada Raja Abraha beserta tentaranya burung ababil. Ya, burung ababilnya berbondong-bondong bersamaan, berbarengan. Kila la wahida lahu ka'asatira. Bahkan dikatakan ada pendapat bahwa lafaz ababil ini ya tidak mempunyai bentuk mufrad ya. Ababil ini tidak ada mufradnya, la wahida lahu. Jadi ababil itu memang enggak ada kata dasarnya. Bentuknya langsung jamak atau bahasa Inggrisnya plural ya. Plural ya. Banyak gitu ya. Jadi nggak ada kata dasarnya, ya nggak ada bentuk mufradnya. Wakila wahidahu abulu au ibbalu au ibtilu ka'ayunin umiftain miskinin. Namun ada juga para ulama yang mengatakan bahwa ababil itu tetap ada kata dasarnya, ya. Ini permainan bahasa kosakata, ya. Permainan kosakata ya, kayak masajid itu jamak ya, bentuk banyaknya daripada masjid. Masjid itu adalah satu, masajid itu adalah banyak, beberapa masjid gitu. Nah, kata dasar daripada ababil itu ada yang mengatakan abul ya, ibal ya. Kalau abul itu mengikuti wazan ajul ya, fa'ul. Kemudian ibal ini seperti wazan miftah ya, mif'al. Kemudian ada lagi yang mengatakan ibtil ya, seperti wazan miskin ya. Ini permainan kosakata aja. Makanya kosakata bahasa Arab lebih sulit daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Prancis juga itu aja. Kalau ada yang sekolah kursus bahasa Prancis ya itu aja ya. Bahasa Belanda juga, bahasa Arab sulit. Ilmuwan bahasanya lebih banyak ya. Mulai dari ininya lah, itunya ya, bangunan kata ya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu Allah melempari mereka bihijaratin ya, dengan batu min sijilin, dari sijil. Allah yang memerintahkan ya, Allah yang mengirimkan burung ababil, kemudian burung ababilnya ini yang melempar. Jadi bukan Allah, jadi ketika Allah mengirimkan burung ababil, lalu burung ababil ini yang melemparkan kepada Abraha dan beserta tentara-tentaranya batu dari sijil. Sijil ini ingin madbuhin. Sijil ini batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Jadi tanah liat yang dibakar kayak batu bata ya. Cuma burung ababil ini bisa bawa batu itu semua, tapi batunya ya dari tanah liat yang terbakar. Jadi ya api, batunya berapi. Kalau kita kan biasa main bola api kan gitu kan, paling batunya berapi ya.
Kayak kalau besi itu kan dipanasin tuh besinya itu masih berapi, ya. Tuh. Pengolahan besi itu ya di Solo, Tangerang. Apa namanya? Perusahaannya itu namanya. Ya kan? Ada perusahaannya itu namanya apa, lupa saya. Sempat bangkrut juga ya. Jadi dikurangi pegawainya, ya. Ya bisnis ya begitu dah. Sama kayak ini nih, lagi ngetren bisnis roti Koka ya. Kauka apa ya? Yang biasa di warung-warung tuh, warung lontong, warung Madura, warung Makassar, yang nggak ada di Alfa Indomaret, ya kan? Itu kan ya antara perang bisnis atau emang benar-benar ada ya sesuatu yang ya namanya orang usaha ya kan, bisa jadi perang bisnis juga, bisa jadi ya itulah Indonesia ya, karena memang laku, itu murah, laku lagi cepat habis di warung-warung lontong, ya kan, dan rasanya ya lumayan ya, bahkan dipakai buat acara-acara lebih praktis lagi ya kan, buat acara-acara besar ya, acara keislaman ya, namanya bisnis begitu. Kemudian faja'alahu ka'asfin ma'kulahu, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ya, seperti daunan yang dimakan. Kawaraqi zar'in akalat dawabu wadasatu wa afnatu. Jadi Allah menjadikan mereka ya, Abraha beserta tentara-tentaranya ya, seperti daun-daun yang dimakan. Ya gak ada artinya, ya kan? Kawaraqi zar'in, sebagaikan daun tanaman yang dimakan oleh binatang, lalu diinjak-injak dan dihancurkan. Kan begitu. Kalau binatang makan daunan begitu, ya kan? Dimakan binatangnya itu daunan, kemudian habis itu kan yang dilepeh lagi, diinjak-injak, lalu dihancurkan. Tuh, ya. Kemudian ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bihayarihi al-maqdubi alaihi ismuhu. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala yang membinasakan mereka, yang membinasakan, menghancurkan, melenyapkan Raja Abraha beserta tentaranya. Ya, kullu wahidin, setiap satu dari mereka, ya. Ada yang ini, ada yang itu, ya. Jadi Raja Abraha bawa tentaranya 1, 2, 3 semuanya, setiap satunya itu dibinasakan dengan batu yang terbuat dari api yang dikirimkan oleh burung ababil, ya, dilemparkan dari atas. Sebelum dia menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kan? Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kan? Yang bangun Ka'bah, termasuk Sofa Marwah itu syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Nyembelih syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail. Nabi Sofa Marwah, ya, jalan 7 kali bolak-balik, ya kan? Dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa bolak-balik itu kan karena Nabi Ismail bolak-balik mencari air. Gak ketemu air, ketemu kan? Ketemu di putaran yang ke-7. Itu syariatnya begitu. Syariat dari zaman Nabi Ibrahim dipraktekkan sampai zaman sekarang, ya kan? Diabadikan, lontar jumroh, ya, menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita, sifat keakuan yang ada di dalam diri kita. Aku merasa paling hebat, paling kaya, paling pintar, apalagi paling memiliki semuanya. Rasa keakuan itu, ya kan? Iblis itu masuk neraka karena begitu. Rasa keakuannya, kesombongannya yang ada di dalam dirinya harus dibuang jauh-jauh. Gak boleh kita merasa lebih hebat dari orang lain, biasa aja. Bisa jadi yang di sini sholat malamnya lebih hebat dari saya. Ada amalan yang mereka miliki, yang mereka rutinkan, saya gak pernah rutinkan.
Bisa jadi dari jalur sedekah, bisa jadi dari jalur sholat, bisa jadi dari jalur baca Quran, bisa jadi dari baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat. Tasbih hanya diputar, iya kan? Kita nggak pernah tahu. Itu kan urusan ibadah masing-masing, iya kan? Makanya rasa keakuan itu harus dibuang. Buang setan yang ada dalam diri kita, sifat keakuan, sifat iblis yang ada dalam diri kita, sifat bahimah, kebinatangan yang ada dalam diri kita. Nafsu semua pada punya, tapi jangan sampai nafsu kita melebihi nafsunya binatang. Semuanya dihabiskan, semuanya tanpa ada rambu-rambu kalau binatang, enggak. Emaknya diiniin, orang tuanya diiniin, anaknya diiniin, itu kan binatang. Nafsunya binatang. Bisa jadi kita lebih rendah dari binatang, karena nafsu kita yang gak pernah terkontrol, ya. Karena kita bunuh orang tua bunuh anak, sama aja kayak binatang, ya kan? Binatang sifatnya begitu, ya, saling ingin berkuasa, sehingga dihancurkan yang lain-lainnya. Kita jangan seperti itu. Akal sehatnya di mana? Ya, tuh. Ya, Allah yang menghancurkanlah, Allah yang membinasakan, menghancurkan setiap satu dari mereka, dari Abraham, kemudian beserta tentara-tentaranya, bihajrihi, dengan batu-batu, ya, dengan batu tersebut, al-maktub yang tertulis nama orang tersebut, ya, alaihi ismu, yang namanya sudah tertuliskan di batu itu. Nih, misalnya namanya si A, dari burung ini tertawa mati. Jadi batu yang terbuat dari api dijatuhkan oleh gunung ababil, namanya itu kena pasti udah. Karena Allah yang turun tangan, hati-hati, ya. Makanya kita hati-hati hal-hal seperti ini, ya. Wa huwa akbaru minal adasi wa asgharu minal himmasati. Wa huwa, dan adapun batu, ya, ukurannya itu lebih besar daripada kacang adas dan lebih kecil daripada kacang humus. Ini perkacangan nih, saya nggak paham juga nih, ya. Jadi batu itu lebih besar daripada kacang adas dan lebih kecil daripada kacang humus. Ini kalau orang paham kacang luar biasa. Ada murid saya distributor kacang media yang bagaimana tuh, yang paling mahal ada. Dia Gojek juga, dia distributor kacang juga, pameran juga, ya. Tuh, kacang media, ya. Makan kacang boleh kelebihan. Nah, tuh, ya. Yakhruju al-baydata wal-rajula wal-fila, ya. Batu tersebut bahkan menembus, ya. Menembus mulai topi baja, ya, tentara yang dipakainya, lalu menembus kepada gajah yang dikendarainya hingga sampai ke bumi, ya. Jadi batu itu menembus ke topi bajanya yang dipakai oleh tentara Abraham, ya, Abraham serta tentaranya, kemudian tembus lagi ke gajahnya, tembus lagi sampai ke bumi. Itu gara-gara batu yang dikirimkan oleh Allah, ya. Sama kayak Al-Quran, jangan sampai kita, ya, ikut-ikutan bakal Al-Quran, nanti luar biasa, ya. Kecuali memang udah terpisah-pisah, kita bakal, memang ada ketentuan-ketentuannya sendiri, makanya tapi jangan di videoin, nah viral. Memang kalau ada bacaan Quran yang nggak dipakai tulisan Quran, lebih baik dibakar. Udah dibakar, ya, biar nggak berbekas. Kalau nanti kan kayak injak-injak ke tukang sampah, ke sana, ujung-ujungnya kan batang buang juga. Ya, kertas-kertas yang ada tulisan Al-Qurannya itu lebih hati-hati, megangnya, caranya, bawanya, ya, naruhnya, tuh, ya. Wa yasilu ilal ardi, dan sampai ke bumi. Jadi batu itu, ya, batu yang dikirimkan oleh burung ababil itu, ya, batu yang berisi api, ya, kemudian tembus, ya, ke kepala yang apa namanya,
baja atau topi baja yang dipakai oleh tentara Abraham ya beserta teman-temannya itu ya tembus dari kepala sampai ke bumi. Wa kana hadza ama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada peristiwa ini adalah terjadi tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan nama tahun gajah. Jadi peristiwa ini sekaligus ya nama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan nama tahun gajah. Tuh. Jadi tentang gajah dulu ya. Dah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, langsung buru-buru ya. Pas banget aja nih. Ustaz, kalau tanya batu yang kerikil itu jatuh ke bumi masih ada nggak sekarang? Ya, kalau itu jangan tanya saya, bukan kerjaan saya. Kalau ada yang membiayain saya, boleh saya cari nanti keputusan seluruh dunia. Ya, Jadi virus tuh, jadi virus. memang hal-hal seperti itu luar biasa ya. Justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini sama seperti pertanyaan anak kecil yang di luar nalar kita. Tapi penting. Kadang apa ya? Kalau nggak kita cari nanti diakui nama orang sebelah, kelompok sebelah. Ya makanya gunanya pertanyaan-pertanyaan kadang yang mungkin menurut akal kita, mungkin menurut yang bapak-bapak di luar kepalanya nggak tahu gitu, tapi justru saya senang gitu. Ini ya semoga ada umat Islam yang bakal mendidik kan gitu. Ya, cuma pasti butuh keuangan yang ini itu dan ya. Kalau itu dia saya nggak berani jawab dan nggak tahu. Ya, contohnya aja sekarang rambut Rasulullah aja masih ada. Ya wallahu alam benar atau enggak ya. Tapi memang ada orang-orang yang dititipkan ya, ada orang-orang yang dititipkan tentang ya terutama rambut. Kalau kita kan kalau Rasulullah rambutnya itu ya semakin ini semakin panjang, bahkan nggak ada umurnya pada ini. Jadi semakin berkembang semakin panjang. Ya, betul. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Mari sama-sama kita duduk mengaji ini dan baca pembukaan surah Al-Fatihah dan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjasa di mushola Jamiatul Rahmah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya. Allah jadikan kuburnya Allah bin riyadil jannah. Dari Fatihah ini kita niatkan juga untuk kita semua yang hadir, terutama orang-orang yang berjasa di mushola Jamiatul Rahmah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada mereka semua. Allah berikan rezeki, ya, Allah berikan rezeki kepada mereka semua. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk kita yang hadir agar kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan keluarga kita, sanak famili kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, ditetapkan keimanannya, keislamannya sampai hari kiamat, diluaskan rezeki mereka, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang baik dan berlimpah, dimudahkan dalam segala urusan agama, dunia dan akhiratnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan muslim. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa inna nas'aluka al-huda wa tawfiq wal istiqamah wa al-afa wa al-ghina wa al qadimah. Wa inna nadhibika wa syukrika ibadik. Wa inna nas'aluka hubban wa hubban yuhibbul 'amala alladhi yuballighuna hubban.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا اللهم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا عبدنا محبتك ومعرفتك انظر ما كنت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله Waalaikumsalam.